Mbak Dani. Baik, Bu. Berarti kelompok 1 ya, Bu ya? Sebentar, kok suaranya apa Ibu yang nggak bagus ya? Coba. Halo. Halo, Bu. Udah Taruh. Coba kedengaran lagi. suara saya? Dani, coba kamu Halo? bicara apa aja deh. Halo. Apa nyanyi bintang kecil coba. Halo, sudah terdengar, Ibu? Nggak, Ibu lagi ngetes suara di loudspeaker Ibu. Coba gimana? Halo, sudah terdengar? Ya, Sudah terdengar suara? sudah. Oke, terima kasih, Bu. Oke, silahkan. Baik. Negara mana ini, Mbak Dani? Ambil negara UK tetap, Bu. Wah, di kelas kemarin juga udah ada UK. Oke. Ya, Bu. Izin share screen ya. Ya, silahkan. Ya, Fajar. Nah, ini wajah. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. 30 menit ya. Ya, Bu. Mana suaranya? Baik, Ibu. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengimplementasian materi pertemuan 8 dan 9 di negara di United Kingdom. Next. Jadi anggota kelompok kami ada 12 orang, yaitu Atina, Zahra, Fidatul Maulaya, Rinald, Fajar, Nisya, Anissa, Arnanda, Ruri, Niwendeni Sabitri, Hening Teosa, dan Amalia Daru Nuryo. Next. Baik, untuk materi selanjutnya. Yang pertama, sumber data dari official statistik. Next. Sumber data dari NSO. ONS memproduksi dan menerbitkan berbagai macam informasi tentang Inggris yang dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan sosial dan ekonomi, serta melukis potret negara tersebut seiring dengan perkembangan populasinya dari waktu ke waktu. Sebagian besar data yang menjadi sandaran pembuatan kebijakan yang dihasilkan oleh ONS itu melalui sensus penduduk 10 tahunan, sampel dan survei, dan analisis data yang dihasilkan oleh bisnis dan organisasi seperti layanan kesehatan nasional dan daftar kelahiran, pernikahan, dan kematian. Next. Yang pertama, sensus. Sensus adalah survei yang dilakukan setiap 10 tahun dan memberi gambaran tentang semua orang dan rumah tangga di Inggris dan Wales. Sensus penuh telah dilakukan di berbagai yurisdiksi Inggris Raya setiap 10 tahun sejak 1801 dengan pengecualian pada tahun 1901 selama Perang Dunia Kedua, Irlandia pada tahun 1921, dan Skotlandia pada tahun 2021 karena pandemi COVID-19. Selain memberikan informasi detail tentang demografi nasional, hasil sensus memainkan peran penting dalam penghitungan alokasi sumber daya untuk penyedia layanan regional dan lokasi oleh pemerintah Inggris. Sensus Inggris terbaru berlangsung di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara pada 21 Maret 2021 dan akan berlangsung di Skotlandia pada Maret 2022. Yang kedua, survei dan sampel. Yang pertama, survei pekerjaan pegawai negeri sipil tahunan. Hitungan pegawai negeri sipil rumahan, ini tidak termasuk layanan sipil Irlandia Utara, pegawai kerajaan lainnya, dan karyawan Badan Publik Non-Departemen atau NDPB dan Layanan Kesehatan Nasional NHS. 2. Survei penduduk tahunan atau survei angkatan kerja, yaitu survei pasar tenaga kerja berbasis tempat tinggal yang mencakup populasi, aktivitas ekonomi, pekerjaan dan pengangguran, ketidakaktifan ekonomi, dan kualifikasi. Ini diuraikan berdasarkan jenis kelamin, usia, etnis, industri, dan pekerjaan. Tersedia di tingkat otoritas lokal dan di atasnya. Diperbaharui setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra.
Baik, karena Zahra ada berhalangan, jadi saya yang bakal menjelaskan. Selanjutnya yaitu mengenai survei penduduk tahunan atau survei angkatan kerja. Di mana survei tahunan ini adalah survei gabungan rumah tangga di Inggris Raya. Tujuannya untuk memberikan informasi tentang variabel sosial dan sosial ekonomi antara sensus 10 tahunan. Nah, survei populasi tahunan ini atau survei rumah tangga menurut status kegiatan ekonomi menyediakan data untuk rumah tangga, bekerja, campuran, dan tidak bekerja. Kemudian survei populasi tahunan regional, pekerjaan menurut pekerjaan, dataset ini menyediakan data survei penduduk tahunan regional untuk pekerjaan menurut pekerjaan. Pemberian hierarki pekerjaan termasuk keempat tingkat klasifikasi pekerjaan standar 2010. Next. Kemudian yang keempat ada survei populasi tahunan regional etnis menurut industri, yaitu dataset ini menyediakan data survei penduduk tahunan regional untuk etnis menurut industri. Ada 9 klasifikasi etnis dengan 18 bagian industri. Kemudian yang kelima ada survei populasi tahunan regional, status pasar tenaga kerja menurut usia. Dataset ini menyediakan data survei penduduk tahunan regional untuk status pasar tenaga kerja menurut usia. Kemudian yang keenam ada survei populasi tahunan, analisis tempat kerja, di mana survei pasar tenaga kerja berbasis tempat kerja ini mencakup topik-topik seperti aktivitas ekonomi, negara kelahiran, pekerjaan, kualifikasi, dan jam kerja dan lain-lain. Next. Yang ketiga yaitu survei tahunan jam dan penghasilan. Dilakukan pada bulan April setiap tahun untuk mendapatkan informasi tentang level, distribusi, dan peningkatan pendapatan dan jam kerja karyawan. ASHE didasarkan pada sampel pekerjaan karyawan yang diambil dari catatan HM, revenue, dan custom PAYE. Informasi tentang penghasilan dan jam kerja diperoleh secara rahasia dari pemberi kerja. AC tidak mencakup karyawan yang tidak dibayar selama periode referensi. Next. Nah, terdapat 5 pusat office for national statistics. Next. Yang pertama itu ada Center of Aging and Demography tentang perubahan populasi. Kemudian yang kedua ada Center for Crime and Justice tentang sifat kejahatan. Kemudian ada Center for Equalities and Inclusion tentang keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Yang keempat ada Center for International Migration tentang pentingnya migrasi dalam populasi dan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ada Center for Subnational Analysis tentang membantu area lokal merancang kebijakan. Next. Adapun sumber data dari StatWales yaitu next. StatWales adalah tempat penyimpanan online milik pemerintah Wales untuk data statistik terperinci mengenai Wales. StatWales memungkinkan pengguna untuk melihat dan memanipulasi kumpulan data pada layar, termasuk kemampuan untuk membuat grafik. Data dapat diunduh dalam berbagai format dan dapat disimpan serta dibagikan. Sistem ini mencakup hampir 1.000 kumpulan data, termasuk informasi penting tentang populasi, ekonomi, pengeluaran dan kinerja pemerintah, serta lingkungan, pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Next. Selanjutnya ada metode pengumpulan data di United Kingdom. Yang pertama ada kualitatif wawancara, kedua ethical reviews, ketiga struktur interview, 4 semi-struktur interview, 5 unstruktur interview, 6 feminis, 7 life story, 8 oral history, 9 psychosocial interview, dan ke-10 online data collection. Next. Yang pertama ada kualitatif wawancara. Dalam wawancara kualitatif, orang yang diwawancarai diberi ruang untuk memperluas jawaban dan penjelasan mereka tentang pengalaman dan perasaan mereka. Wawancara kualitatif sering digunakan secara eksploratif untuk menyelidiki interpretasi subjektif dari fenomena sosial. Dalam wawancara kualitatif, pengalaman responden memiliki kualitas dan makna yang beragam, dan wawancara dapat mengeksplorasi ini dan organisasi sosial mereka. Yang kedua ada ethical reviews. Untuk sumber wawancara ini, izin yang berbeda diperlukan karena bahan tersedia melalui web dan media lain tanpa mengharuskan pengguna untuk mendaftar.
Meskipun pendaftaran tidak diwajibkan, siapapun yang menggunakan data ini harus mengikuti ketentuan standar penggunaan yang diuraikan dalam lisensi pengguna AKI. Next. Yang ketiga ada struktur interview. Wawancara terstruktur melibatkan dengan menanyakan kepada setiap orang yang diwawancarai serangkaian pertanyaan standar yang sama. Urutan pertanyaan yang ditetapkan dan susunan kata biasanya spesifik. Ada sedikit ruang untuk menyelidiki penyimpangan dari agenda yang ditentukan. Pertanyaan dan tanggapan yang diberikan cenderung sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Membenarkan atau menyangkal hipotesis yang dikejar pewawancara. Next. Yang keempat, semi-struktur interview. Wawancara terstruktur lebih fleksibel daripada metode standar seperti wawancara atau survei terstruktur. Meskipun pewawancara dalam teknik ini akan memiliki beberapa topik umum yang ditetapkan untuk investigasi. Metode ini memungkinkan untuk eksplorasi tema dan ide yang muncul daripada hanya mengandalkan konsep dan pertanyaan yang ditentukan sebelum wawancara. Wawancara biasanya akan menggunakan jadwal wawancara standar dengan pertanyaan yang ditetapkan yang akan ditanyakan kepada semua responden. Pertanyaan cenderung ditanyakan dalam urutan dan format yang sama untuk membuat bentuk perbandingan antar jawaban pewawancara. Biasanya peran pewawancara terlibat dan memberi semangat, tetapi tidak terlibat secara pribadi. Wawancara memfasilitasi orang yang diwawancara untuk berbicara tentang pandangan dan pengalaman mereka secara mendalam. Next. Yang kelima ada unstructured interview. Gaya wawancara umumnya tidak terstruktur dan orang yang diwawancara memiliki kebebasan untuk menceritakan kisah biografi mereka dengan caranya sendiri. Meskipun mungkin ada beberapa panduan lembut yang ditawarkan oleh pewawancara untuk menjaga narasi atau tujuan sebenarnya tetap berjalan. Metode ini berkaitan dengan menemukan makna dan mencoba mengembangkan biografi terperinci dengan orang yang diwawancarai. Seringkali subjeknya bersifat pribadi, intim. Penekanannya di sini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam dan keaslian pengalaman hidup masyarakat emosional. Dan tujuannya adalah untuk mencapai semacam pengungkapan yang dalam dari responden. Yang keenam ada feminist interview. Challenging gender inequalities in social research. Feminist interview lebih dari sekadar menjadikan perempuan sebagai variabel. Sebaliknya, feminist interview berusaha untuk menentang ketidaksetaraan gender dan untuk memotivasi perubahan politik mengenai emansipasi perempuan dalam masyarakat. Dan itu, motivasi utama feminist research adalah untuk memberdayakan perempuan dan merestrukturisasi ketimpangan kesetaraan dalam memahami women's experience. Dalam metode feminist interview ini, wanita akan menceritakan pengalaman dan kisahnya dengan kata-kata sendiri, di mana pewawancara hanya sebagai mengarahkan topik saja. Feminist interview mengklaim bahwa menjalin hubungan dengan orang yang diwawancarai adalah hal yang penting dalam membangun kepercayaan rasa hormat, dan menunjukkan kepedulian. Banyak peneliti feminist interview menyarankan bahwa hubungan yang lebih dekat dengan orang yang diwawancarai dapat menghasilkan women's experience yang lebih valid dan bermakna. Mantap. Lalu selanjutnya adalah topik yang dibahas dalam feminist interview itu terkait pertama ada tentang sejarah migrasi, misalnya negara asal, lalu yang kedua ada riwayat pekerjaan, lalu yang ketiga ada hubungan keluarga, lalu yang keempat ada informal dan formal help and support seeking, dan yang kelima ada tentang riwayat kesehatan. Next. Lalu yang ketujuh ada life story interview. Life story interview lebih menekankan pada metode pengumpulan data dengan narasi atau cerita pribadi, yaitu meminta orang yang diwawancarai untuk menceritakan kisah hidup mereka dengan kata-kata mereka sendiri dan menceritakan peristiwa dalam urutan yang mereka sukai tanpa menanyakan terlalu banyak pertanyaan langsung atau yang telah ditentukan sebelumnya. Life story teknik Q secara khusus memungkinkan studi rinci tentang hubungan kompleks, pengalaman sepanjang waktu, dan harus mencakup kisah hidup sampai saat ini. Lalu next. Topik yang dipertanyakan dalam life story interview ini, yang pertama terkait tentang keluarga dan kehidupan awal, termasuk kenangan tentang latar belakang keluarga, misalnya kakek, nenek, dan lain-lain, lingkungan dan komunitas, kehidupan sehari-hari di rumah, masa muda, dan waktu luang. Lalu yang kedua tentang pekerjaan. Di sini melihat riwayat pekerjaan seseorang, hari kerja biasa, pengaruh dari pekerjaan, dan mungkin kehidupan sosial terkait dengan tempat kerja. Lalu yang ketiga tentang kehidupan keluarga selanjutnya.
yakni mengeksplorasi masalah-masalah seperti pernikahan, perumahan, anak-anak, persahabatan, dan mendiskusikan pengalaman hidup di kemudian hari seperti pensiun, menjadi kakek nenek, dan kehidupan sosial. Next. Lalu yang ke-8 adalah oral history. Oral history adalah metode yang mencatat dan mengeksplorasi catatan biografi kehidupan masyarakat. Teknik utamanya adalah live story interview dengan pewawancara membimbing responden untuk menceritakan cerita mereka. Namun, oral history berbeda dengan live story interview karena oral history merupakan proyek sejarah dan hanya perlu mencakup periode awal kehidupan orang yang diwawancarai, seperti masa kecil atau pendidikan atau pekerjaan mereka, tetapi tidak melanjutkan kisah hidup hingga saat ini. Oral history biasanya bertujuan untuk mencatat dan melestarikan ingatan dari generasi yang lebih tua. Metode ini memberikan kesempatan untuk mempelajari sejarah melalui catatan tangan pertama dari orang-orang yang benar-benar mengalaminya. Next. Jadi topik yang dipertanyakan dalam wawancara oral history adalah pertama tentang rumah tangga, lalu tentang rutinitas rumah tangga, makanan, hubungan dengan orang tua, pengaruh dan disiplin, aktivitas keluarga di rumah, akhir pekan dan religi atau weekend and religions, sikap orang tua atau parents political attitude, sekolah, komunitas dan kelas sosial, pekerjaan, pernikahan, dan lainnya. Lalu yang ke-9 adalah psychosocial interview. Psychosocial interview memberikan perhatian khusus pada emosi, pikiran, motivasi, dan perasaan seseorang. Metode ini membutuhkan refleksi kritis oleh pewawancara untuk memantau prosesnya, seperti dalam analisis naratif life story atau oral story. Pewawancara psikososial perlu terus-menerus bertanya, mengapa orang ini mengatakan ini? Mengapa saat ini? Dan sama pentingnya, mengapa saya menanggapi seperti ini, dan bagaimana hal itu tercermin dalam wawancara. Menurut Roper 2003. Next. Lalu ini ada contoh teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian psikososial interview. Wawancara pertama terdiri dari 7 pertanyaan. Masing-masing dirancang untuk memperoleh jawaban naratif, bukan penjelasan atau deskripsi. Pertanyaan mengikuti struktur tripartit dari victimisasi kriminal atau ketakutan akan kejahatan, risiko atau keamanan, kecemasan atau kekhawatiran. Mereka mulai dengan masalah faktual, seperti sejarah victimisasi kriminal, dan diakhiri dengan pertanyaan netral terkait kedatangan mereka di perkebunan, untuk melihat efek kontras dari mana mereka pindah. Urutan ini dirancang untuk mengungguli wawancara dengan pokok bahasan yang paling netral secara emosional. Lalu wawancara kedua dilakukan seminggu kemudian, berdasarkan pertanyaan tindak lanjut yang dihasilkan dari mendengarkan secara simptomatis hingga wawancara pertama di kaset untuk mengidentifikasi area di mana kecemasan menonjol, misalnya melalui keraguan-raguan, penghindaran, perubahan taktik, perubahan nada emosional, dan kontradiksi. Sebagai bagian dari wawancara kedua, mengikuti pertanyaan yang dirancang untuk menindaklanjuti masalah gejala dari wawancara pertama. Serangkaian pertanyaan standar ditanyakan kepada setiap orang diwawancarai untuk memastikan komparabilitas informasi antar responden yang tidak dapat dijamin hanya menggunakan format wawancara naratif. Next. Nah, selanjutnya ada non-interview method. Next. Ini menggunakan internet sebagai metodenya. Nah, ini dapat digunakan untuk memfasilitasi berbagai metode penelitian kualitatif. Misalnya, adalah metode berbasis internet yang populer yang dapat melalui pertukaran atau melalui forum obrolan interaktif yang bisa. Keuntungan dari wawancara online adalah dapat akses. Bagaimana Bu? Suara saya terdengar? Masih. Oh ya. Saya lanjutkan ya Bu. Ya. Keuntungan dari wawancara online adalah dapat mengakses responden yang tersebar secara geografis dan lebih hemat biaya daripada bertemu offline. Nah, dalam sebuah wawancara yang dilakukan melalui pertukaran email, orang yang diwawancarai memiliki waktu untuk memikirkan jawaban mereka daripada memberikan tanggapan secara langsung. Next. Namun, kerugian dari wawancara online adalah kurangnya kehadiran fisik dan petunjuk tubuh yang biasanya diandalkan peneliti dalam wawancara tatap muka, dan kurangnya kontak nonverbal ini dapat membuat hubungan baik
dengan responden sulit untuk dibangun dan dipertahankan. Nah, proses wawancara melalui email juga bisa menjadi proses yang jauh lebih lambat daripada melalui pesan instan atau berbicara secara langsung. Akibatnya, melakukan penelitian melalui email dapat memakan waktu dan juga komitmen jangka panjang baik bagi peneliti maupun responden. Demikian pula karena aspek wawancara online yang relatif jauh dan impersonal, ada resiko lebih besar responden menarik diri dari proses komunikasi. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi pewawancara untuk menjaga minat dan keterlibatan orang yang diwawancarai dengan suatu survei, sensus, atau lainnya. Next. Nah, ini online data collection menggunakan internet sebagai sumber. Internet telah mengalami peningkatan dalam bentuk-bentuk baru komunikasi antar pribadi, misalnya melalui ruang obrolan, forum internet, blog, paparan buletin, dan dunia virtual. Sumber online baru ini telah menciptakan bentuk ekspresi baru tentang kehidupan sehari-hari yang memberikan wawasan unik tentang kehidupan pribadi banyak orang dan dapat menghasilkan sumber data yang sangat kaya bagi peneliti kualitatif. Area lain yang harus dipertimbangkan oleh peneliti saat menggunakan sumber online termasuk menemukan dan mengumpulkan data yang relevan. Karena tautan yang tidak terbatas dan rumit di internet, ini bisa menjadi proses yang sangat banyak dan memakan waktu. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk menetapkan batasan mereka sendiri pada jumlah pencarian online yang mereka lakukan. Ada juga pertimbangan lain seperti masalah kerahasiaan, apa yang dianggap sebagai materi pribadi atau materi publik, masalah hak cipta, dan keterwakilan dan keaslian materi, serta persetujuan untuk menggunakannya. Menurut Hewson, nah, berikut ada contoh online data collection melalui email. Nah, bisa menanyakan nama, umur, dan lain-lain yang dikirimkan melalui email. Oke, selanjutnya desain kuesioner. Lihat ayah cepat waktunya. Kuesioner adalah sebuah kumpulan pertanyaan yang disusun untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari sejumlah responden. Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pernyataan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Nah, kuesioner ini dianggap sebagai semacam wawancara tertulis. Kuesioner menyediakan cara yang relatif murah, cepat, dan efisien untuk memperoleh informasi dalam jumlah besar dari sampel orang yang banyak. Kemudian desain kuesioner UK. Desain kuesioner UK terdiri dari desain kuesioner elektronik dan desain kuesioner kertas. Desain ini kami ambil dari desain kuesioner terbaru, yaitu desain kuesioner UK untuk sensus 2021. Yang pertama desain kuesioner elektronik. Target Kantor Statistik Nasional atau ONS untuk sensus 2021 adalah 75% dari semua respons rumah tangga diselesaikan secara online. Nah, kuesioner elektronik telah dikembangkan menurut standar Government Digital Service atau GDS. Sensus 2021 mencakup beberapa jenis kuesioner elektronik, yaitu kuesioner rumah tangga, kuesioner individu, dan kuesioner pendirian komunal. Kemudian desain dan aksesibilitas responsif. Artinya kuesioner elektronik menampilkan desain yang responsif. Ini berarti tata letak pertanyaan dan halaman web akan dioptimalkan untuk semua perangkat, seperti ponsel, laptop, dan tablet. ONS telah menguji kuesioner elektronik di semua browser web yang digunakan oleh lebih dari 2% populasi. Desainnya juga inklusif dan mudah diakses. Kemudian struktur kuesioner elektronik. Bagian-bagian yang muncul dalam kuesioner elektronik adalah yang pertama yaitu anggota rumah tangga, kemudian akomodasi rumah tangga, kemudian pertanyaan individu atau setiap anggota rumah tangga memiliki bagian tersendiri, kemudian pertanyaan pengunjung atau setiap pengunjung memiliki bagian terpisah. Kemudian bagian halaman informasi dan halaman hub. Setiap bagian dari kuesioner elektronik dimulai dengan halaman yang menjelaskan apa yang akan ditanyakan kepada responden dan informasi apa yang harus mereka ketahui untuk mengisi kuesioner.
sementara halaman hub menunjukkan daftar bagian kuesioner dan status penyelesaiannya. Selanjutnya pertanyaan. Pertanyaan terdiri dari setidaknya satu batang pertanyaan dan satu atau lebih pilihan jawaban. Jika memungkinkan, jumlah informasi tambahan yang ditampilkan di layar untuk setiap pertanyaan diminimalkan. Meskipun begitu, beberapa pertanyaan memiliki panduan tambahan untuk membantu responden untuk memberikan jawaban yang lebih akurat. Next. Waktunya ya. Ini merupakan gambar satu. Baik, Bu. Contoh desain pertanyaan online yaitu menanyakan second address. Selanjutnya, ini merupakan contoh desain pertanyaan online counting residence. Next. Fitur kuesioner elektronik. Fitur kuesioner elektronik bertujuan untuk mengurangi beban responden dan meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan. Next. Yang pertama yaitu navigasi yang jelas. Kuesioner elektronik telah dirancang agar responden dapat dengan mudah seperti halnya untuk menuju ke pertanyaan berikutnya, mengulas jawaban sebelumnya, kembali ke halaman hub untuk menyelesaikan bagian selanjutnya. Next. Halaman online help berisi tautan ke halaman web online help yang menyediakan sumber informasi dan panduan sensus yang lengkap. Yang ketiga, tombol bahasa Wales, yaitu responden di Wales akan dapat beralih antara formulir bahasa Wales dan Inggris di setiap tahap kuesioner elektronik menggunakan tautan yang terletak di sudut kanan atas layar. Selanjutnya, routing otomatis. Responden hanya akan diberikan pertanyaan yang relevan dengan mereka berdasarkan jawaban yang diberikan sebelumnya. Pengisian teks otomatis menggunakan tanggapan sebelumnya, yaitu pengisian proses menggunakan tanggapan responden sebelumnya seperti nama ataupun alamat. Nah, ini merupakan contoh dari desain pertanyaan tanggal lahir dan proxy response. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada suggest answer. Untuk beberapa pertanyaan, ketika responden mulai mengetik respons, daftar saran jawaban akan muncul. Untuk opsi tanggapan yang mutuality eksklusif, yaitu jika dua atau lebih tanggapan untuk satu pertanyaan tidak bisa keduanya benar pada saat yang sama. Kuesioner menyertakan fungsionalitas untuk membatalkan pilihan respon yang dinyatakan sebelumnya. Kemudian respons disimpan. Respon yang disimpan setelah setiap pertanyaan. Jika respons penutup kuesioner yang telah diisi sebagian untuk diisi di lain waktu, respon mereka tidak akan hilang. Selanjutnya, validasi respons. Kuesioner elektronik memungkinkan pengecekan dengan adanya pesan kesalahan dan pertanyaan tambahan. Untuk pesan kesalahan yaitu jika responden memberikan respon yang sesuai, seperti tanggal yang tidak valid, misalnya 2 bulan 13 tahun 2020, mereka akan menerima pesan kesalahan yang menjelaskan bagaimana mereka harus mengkoreksi jawaban mereka. Kemudian pertanyaan tambahan. Beberapa pertanyaan tambahan digunakan pada kuesioner elektronik untuk meminta responden memeriksa jawaban mereka sebelum mengirimkannya. Kemudian selanjutnya ada desain kuesioner kertas. Desain kuesioner kertas. ONS menyediakan formulir kertas untuk responden yang meminta melalui kontak center khusus ONS. Jenis kuesioner menurut sensus 2021 yang pertama yaitu kuesioner rumah tangga, kuesioner kelanjutan rumah tangga, kuesioner individu, kuesioner pendidikan komunal. Kuesioner kertas ini untuk meningkatkan keterbacaan aksesibilitas. ONS telah mengubah warna pada formulir kertas untuk meningkatkan kontras dan keterbacaan kuesioner. Nah, ini gambar perubahan warna agar bisa terbaca lebih jelas perbandingan dari sensus 2011 dan 2021. Nah, ini juga contoh yang kedua tentang pertanyaan paspor. Selanjutnya adalah cara pengolahan data. ONS menggunakan metode Generic Statistical Business Process Model atau GSPBM untuk proses pengolahan datanya.
Pertama adalah proses pengkodean. Pengkodean adalah proses memberikan nilai numerik ke respons yang diberikan untuk mempermudah pemrosesan data. Pertama, desain survei. Pengkodean bisa dilakukan ketika tahap pembuatan kuesioner dengan bentuk pertanyaan tertutup. Kode bisa diberikan pada setiap pilihan jawaban. Yang kedua ada setelah pengumpulan data. Kode baru diberikan setelah pengumpulan data dilakukan. Bisa dilakukan dengan bantuan komputer atau secara manual. Next. Dua, proses pengeditan. Pengeditan dilakukan dengan mendeteksi error pada data dan memperbaikinya. Tujuan pengeditan adalah untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Tujuan pengeditan data yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan sumber kesalahan sehingga proses statistik dapat diteruskan ke tahap selanjutnya. Kedua, untuk memberikan informasi tentang kualitas data yang dikumpulkan dan dipublikasikan. Ketiga, untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam data yang dikumpulkan. Dan yang keempat, jika perlu, dapat juga digunakan untuk menyediakan mikrodata yang lengkap dan konsisten. Next. Ketiga, pendeteksian dan perlakuan pencilan. Deteksi pencilan dilakukan dengan menganalisa kumpulan data, kemudian mengidentifikasi nilai ekstrim. Pencilan yang terdeteksi pada tahap pengeditan proses survei dapat ditangani dengan berbagai cara. Dalam sistem pengeditan manual, pencilan potensial diperiksa atau ditindaklanjuti dan diubah jika ternyata kesalahan. Dalam sistem pengeditan otomatis, nilai pengganti untuk pencilan seringkali diperhitungkan. Dalam beberapa kasus, tidak ada perlakuan khusus terhadap pencilan jika diyakini tidak berpengaruh. Beberapa cara perlakuan pencilan adalah yang pertama mengubah nilainya, kedua mengubah berat, dan yang ketiga menggunakan estimasi yang kuat. Next. Yang keempat ada proses imputasi. Imputasi adalah proses yang digunakan untuk menentukan dan menetapkan nilai pengganti untuk menyelesaikan masalah data yang hilang, tidak valid, atau tidak konsisten. Imputasi biasanya dilakukan melalui sistem otomatis yang menggunakan karakteristik dari seluruh kumpulan data dan data tambahan jika tersedia untuk mengusulkan nilai penggantian. Imputasi yang baik memiliki jejak audit untuk tujuan evaluasi. Nilai-nilai yang dilakukan imputasi harus ditandai dan metode serta sumber tuduhan harus diidentifikasi dengan jelas. Selanjutnya, tinjauan kebijakan data geospasial Inggris. Next. 1. Meningkatkan akses dan keterbukaan data geospasial. Kepemilikan dan pengelolaan data geospasial nasional Inggris telah secara konsisten terfragmentasi dan kampanye untuk dikumpulkan oleh badan-badan milik publik yang disediakan untuk wajib pajak Inggris telah menjadi fitur debat publik untuk lebih dari 1 dekade. Data.gov.uk kota dikembangkan dan diluncurkan pada tahun 2010 untuk membantu orang menemukan dan mengakses data terbuka sektor publik Inggris dan menyatakan tautan ke publikasi pertama survei Ordnance data terbuka. Next. Yang kedua, inkonsisten dalam implementasi. Meskipun komitmen pemerintah pusat tercermin dalam strategi data terbuka, DEFRA, dan program lokasi Inggris, tanpa target yang tegas dan kemauan politik yang berkelanjutan, kemajuan bergantung pada keinginan masing-masing menteri untuk pendekatan yang lebih terbuka. Masalah umum adalah menyeimbangkan kebutuhan beberapa organisasi pemerintah, seperti Kantor Hidrografi Inggris dan Survey Ordnance, untuk menghasilkan pendapatan sebagai bagian dari model pendanaan mereka, dengan keinginan untuk menyediakan lebih banyak data tanpa biaya di bawah lisensi terbuka. Next. 3. Kebijakan saat ini. Kebijakan data geospasial dikendalikan dan dipimpin oleh Komisi Geospasial di Kabinet Kantor. Secara historis, kebijakan geospasial telah terfragmentasi di seluruh organisasi yang mengelola data utama aset, dan implementasi strategi tersebut bergantung pada kolaborasi. Pembentukan Komisi Geospasial pada tahun 2017 telah membawa peluang perubahan dan kolaborasi masih perlu memainkan peran penting. HM Treasury mengumumkan pembentukan komisi untuk memaksimalkan nilai dari data lokasi Inggris Raya. Bagian dari perannya adalah untuk memberikan pengawasan strategis dan koordinasi untuk pekerjaan 6 badan mitra yang dikenal sebagai geopolitik, termasuk Survey Ordnance, pendaftaran tanah HM,
Kantor Hidrografi Inggris, Survei Geologi Inggris, Otoritas Batubara, Badan Kantor Penilaian. Tujuan mereka kolektif adalah untuk membuat lebih baik data geospasial nasional tersedia. Next. Terus ada infrastruktur data geospasial Inggris. Pada bulan Desember 2017, Komisi Infrastruktur Nasional Inggris mengakui data sebagai bagian dari infrastruktur utama Inggris. Audi percaya bahwa data sama pentingnya dengan jalan, kereta api, dan jaringan energi kita, dan harus diperlakukan seperti itu. Infrastruktur data yang dapat dipercaya adalah infrastruktur yang didanai secara berkelanjutan dan diarahkan untuk memaksimalkan penggunaan dan nilai data untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Next. Audi mendefinisikan infrastruktur data sebagai terdiri dari yang pertama, data aset seperti pengenal, register, dan dataset. Terus ada standar teknologi yang digunakan untuk mendata dan menyediakan akses aset data, terus bimbingan dan kebijakan yang menginformasikan penggunaan dan pengelolaan aset data dan infrastruktur data itu sendiri. Terus organisasi yang mengatur infrastruktur data, dan terakhir masyarakat yang terlibat dalam menyumbangkan atau mempertahankan itu, dan mereka yang terkena dampak keputusan yang dibuat menggunakannya. Selanjutnya bagian dari ekosistem data geospasial di UK. Yang pertama ada ArcNet Survey dan OpenStreetMap United Kingdom. ArcNet Survey adalah badan pemetaan nasional untuk Inggris Raya, yaitu Inggris, Skotlandia, dan Wales. Sementara data yang dikelola oleh ArcNet Survey mendirikan informasi penting tentang alam dan buatan, aset data geospasial penting nasional lainnya dimiliki dan dikelola oleh berbagai departemen dan lembaga pemerintah lainnya. Berikut daftar organisasi sektor publik. Yang pertama ada ArcNet Survey, yaitu Badan Pemetaan Nasional untuk Inggris, Skotlandia, dan Wales. Lalu ada ArcNet Survey Northern Ireland, yaitu Badan Pemetaan untuk Irlandia Utara. Ada HM Land Registry, yaitu memegang daftar nasional atas tanah dan kepemilikan properti di Inggris dan Wales. Lalu ada Kantor Hidrografi Inggris, yaitu menyimpan data geospasial kelautan untuk Inggris. Ada British Geological Survey, yaitu menyimpan catatan geologi Inggris. Lalu ada Otoritas Batubara, yaitu menyimpan data terkait dampak penambangan batubara historis di Inggris Raya. Selanjutnya ada Badan Kantor Penilaian, yaitu menyimpan data tentang penilaian properti untuk Inggris, Skotlandia, dan Wales. Lalu ada Departemen Transportasi, yaitu menyimpan data jaringan transportasi udara, darat, dan laut untuk Inggris dan Wales. Lalu ada Departemen Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan, yaitu menyimpan data tentang keadaan lingkungan alam di Inggris melalui instansi mereka seperti kualitas udara, konservasi, air mandi, stok ikan, pertanian, banjir, polusi, dan sungai. Lalu ada Natural Resource Wales, yaitu menyimpan data tentang keadaan lingkungan alam di Wales. Dan terakhir ada Badan Perlindungan Lingkungan Skotlandia, yaitu menyimpan data tentang keadaan alam lingkungan di Skotlandia. Pada tahun 2010, Official Statistics menerbitkan 12 dataset terbuka pertamanya. Pada tahun 2015, daftar kumpulan data berlisensi terbuka tumbuh dengan memasukkan data jalan, sungai, dan data nama tempat. Pada tahun 2010, Official Statistics Open Green Space dirilis. Tinjauan dan pembaruan data Green Space ini sebagian didanai oleh Sport England. Semua dari data terbuka yang dikelola oleh ArcNet Survey diterbitkan di bawah Open Government License. Dataset berlisensi terbuka adalah produk khusus yang telah dirancang untuk pengguna tertentu kebutuhan. Agak cepat ya, bisa. Ya, Bu. Yang kedua adalah OpenStreetMap. Proyek OpenStreetMap didirikan di Inggris pada tahun 2004 dengan tujuan untuk membuat file peta dunia berlisensi terbuka. Seperti yang disebutkan, itu disiapkan sebagian besar sebagai tanggapan terhadap distribusi dan aksesibilitas data pemetaan nasional yang dikelola oleh ArcNet Survey dan lainnya dibatasi. Secara internasional, OpenStreetMap digunakan dalam berbagai layanan komersial, termasuk Bing Maps, Facebook, dan Telenavscope. Ini memberikan alternatif dan
suplemen untuk sumber komersial. Di Inggris Raya, OpenStreetMap juga digunakan untuk berbagai proyek kecil seperti beberapa aplikasi komersial seperti Cycle Street, Cycle Travel, dan Fix My Street. Memperkuat data geospasial di UK. Yang pertama dengan menghapus gesekan yang disebabkan oleh lisensi data yang membatasi, lalu menautkan dan membakukan set data untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya memastikan akses yang etis dan adil ke data geospasial. Lalu model bisnis yang inovatif akan menopang yang lebih terbuka infrastruktur. Lalu menggunakan pendekatan terbuka untuk menghindari ekosistem tertutup dan mengenali OpenStreetMap sebagai tautan ke global infrastruktur data geospasial. Selanjutnya yang terakhir adalah tentang Big Data dan ONS. Next. Big Data sendiri telah membawa perubahan dari era informasi ke era data. Perubahan yang paling signifikan dalam 30 tahun terakhir terjadi di bidang bisnis. Pemerintah UK sendiri telah berkomitmen pada area strategis ini dan menjadikan Big Data sebagai great technologies mereka. Next. Sektor strategis pemanfaatan Big Data ada di sektor energi, kesehatan, life science, keuangan, pendidikan, retail, hiburan, keamanan, dan pemerintahan. Next. ONS dan Big Data. ONS memiliki Big Data Team yang menyelidiki keuntungan dan tantangan menggunakan Big Data dan Data Science dalam official statistics, termasuk proyek seperti menjelajahi data harga yang diambil dari website, mempelajari bahasa pemrograman untuk mencocokkan alamat, dan proses pengkodean survei. Tim ini juga bekerjasama dengan ONS Data Science Campus. ONS juga sedang mempertimbangkan penggunaan sensor lalu lintas, data foto seluler, dan citra satelit sebagai cara baru untuk mengukur bentuk perekonomian. Next. Selain itu, ONS juga bekerjasama dengan University Southampton untuk melakukan penelitian tentang Big Data dan Data Science. Fokusnya adalah tentang teknologi pemrosesan Big Data dan Knowledge Extraction yang diaplikasikan ke survei operasional ONS serta peningkatan nilai guna dari informasi yang diperoleh dari Big Data. Selanjutnya. Ayo. Berikutnya adalah tentang jaminan privasi. Untuk menghasilkan official statistik, ONS hanya berfokus pada tren atau pola, bukan data individu. Selain itu, terdapat panduan khusus terkait dengan privasi untuk menjaga komitmen ONS dalam menjaga kerahasiaan informasi dari respondennya. ONS juga memastikan bahwa pekerjaannya mematuhi UNFPOS. Selanjutnya adalah peran UK dalam Komite Big Data Internasional. UK sendiri merupakan anggota dari UN Committee of Experts on Big Data dan Data Science for Official Statistics atau UNCEBD. Perannya adalah sebagai Dewan Penasehat, yaitu yang mengelola UNCEBD yang dijadwalkan mengadakan pertemuan 4 kali per tahun untuk meninjau pekerjaan dan memberikan arahan strategis. Yang kedua adalah sebagai biro, bertugas menangani program UNCEBD yang sedang berlangsung. Yang ketiga adalah sebagai Technical Delivery Board, bertugas meninjau dan menyetujui proposal proyek untuk platform global dan memberi nasihat kepada Biro dan Dewan Penasihat tentang arsitektur TI dan keberlanjutan atau penambahan layanan di platform global PBB. Yang terakhir adalah sebagai Technical Support Team, bertugas memberi dukungan operasional dari platform global PBB dan melaporkan kembali ke Technical Delivery Board. Oke, bisa ditutup dulu. Kalau kita perhatikan ya memang cukup sekian, Bu. Yuki ya Pak ya, Yuki ya. Ini sudah sangat canggih sekali ya. Sudah banyak melakukan survei-survei yang berbasis komputer. Bahkan yang menarik itu ada juga mereka memakai metode interview ya, menarik sekali itu. Kalau di Indonesia di BPS nggak ada itu ya, nggak ada. Pokoknya yang dilakukan BPS itu apa yang kita peroleh waktu kita kuliah di STIS ya, Polstat STIS. Di Polstat STIS itu tidak diajarkan metode penelitian kualitatif, tidak diajarkan sama sekali. Karena yang dipakai di BPS ada penelitian kuantitatif ya. Memang dasarnya survei itu adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan mengestimasi keadaan populasi ya. Nah, padahal
kalau kita perhatikan tadi yang dipresentasikan tuh menarik sekali. Menarik, karena ada juga cara-cara petugas melakukan wawancara, apalagi yang berkaitan dengan feminisme ya. Kalau sudah belajar gender tuh feminisme menarik sekali, karena apa? Cara pandang perempuan dan laki-laki terhadap sesuatu permasalahan tidak sama. Berapa enggak? Makanya kan ada tuh di penelitian tadi, berdasarkan pengalaman perempuan. Ini menarik sekali ya kalau saudara mengajukan suatu pertanyaan ya, kepada pertanyaan yang sama kepada seorang responden laki-laki dan kepada seorang responden perempuan, belum tentu jawaban mereka sama. That's right. Percaya nggak? Ini yang bikin tulis Yuki, belajar nggak? Bener nggak? Jawabannya pasti bener. Kenapa? Ya. Ibu sudah pernah melakukan testimoni langsung kepada mahasiswa. Ya karena kita ini online, jadi nggak bisa ya. Kalau offline tuh, jadi pada saat ibu mengatakan apa itu perkosaan, ya, mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa perempuan dalam menjawab beda sekali. Hampir ya secara umum sih iya itu perbuatan bejat, perbuatan yang tidak baik, pelaku harus dihukum. Itu jawaban yang umum ya, baik laki-laki perempuan. Tapi ada jawaban dari perempuan yang tidak ada di laki-laki. Ada perempuan yang menjawab apa? Masa depan suram, pengalaman yang menyakitkan. Itu mungkin nggak laki-laki jawab? Ayo, Fahmi, mungkin nggak kamu ditanya apa itu perkosaan? Kamu jawab pengalaman yang menyakitkan. Jangan-jangan jawabnya pengalaman yang mengenakan kali ya. Kalau beda sekali. Jadi ada suatu permasalahan yang kalau dilihat dari sisi perempuan dan sisi laki-laki itu berbeda maknanya. Ini menarik sekali ya, dari beberapa negara, justru Inggris yang care ya, yang care dengan memperhatikan kebutuhan perempuan, ya. Nah, kalau survei metode yang lainnya hampir sama, yaitu sensus, survei. Kemarin juga yang di kelas lain yang bahas masa Inggris juga sama, data administratif. Data administratif ada yang beberapa bisa dipakai karena kebetulan pemahamannya cukup paham ya, sehingga datanya bisa dipergunakan. Dan Inggris ini termasuk negara yang sudah cukup lama mengenal statistik ya, Bahkan di Inggris ini ada suatu university yang membahas tentang official statistik. Ini memang sudah cukup tua dalam mempelajari statistik ya. Sehingga nggak heran abad 17 sudah kalau nggak tahu tahun abad, kalau nggak salah yang di kelas kemarin tuh tahun 1019 kalau nggak salah ya, itu sudah dilakukan pendataan oleh Raja William Pak saat itu. Kenapa dia melakukan pendataan? Ya karena kan sistem pemerintahnya kerajaan. Nah, namanya raja kan merasa semua tanah tuh milik dia kan, sehingga dia perlu tahu siapa berapa orang sih yang ninggalin tanah saya begitu ya. Gunanya untuk mengecek jumlah penduduk dan juga melihat dia berprofesi sebagai apa sehingga bisa ditentukan jumlah pajaknya. Terlepas memang tujuannya untuk memperoleh pajak, tapi kita harus acung jempol ya. Ternyata pendataan sudah mulai dari abad 9 dilakukan di Inggris, walaupun namanya belum sensus. Tapi artinya kepedulian pemerintah akan pentingnya data yang benar, data yang benar, itu sudah sangat tinggi. Nah, kita bisa bandingkan dengan Indonesia, kira-kira pada tahun 2015, kita masih ngapain coba? Kita masih belum apa-apa, jauh tertinggal. Satu-satunya negara yang mulai memahami data itu yang sudah cukup lama itu justru Inggris. Makanya kita tidak heran bahasa internasional itu bahasa Inggris, karena memang Inggris Raya ini memang sumber kebudayaan yang cukup tinggi, ya, cukup tinggi.
bagaimana dia, ya kan Ibu udah cerita bagaimana dia begitu udah berhasil membangun di negaranya, dia jalan-jalan, dia benahin lah Australia, dia benahin Amerika, dia benahin Singapura, dia benahin Malaysia. Ini kan bagus-bagus semua. Jadi memang kita cukup salut dengan kemajuan perstatistikan di Inggris, sehingga pemakaian big data geospasial di sana udah bukan merupakan hal yang baru lagi ya. Nah, yang menariknya juga di Inggris ini sudah terbiasa melakukan survei by komputer ya. Ini di Indonesia khususnya di BPS nih ada survei apa sih? Ibu dapat WA dari BPS bahwa Ibu belum mengisi survei apa nih, ntar Bu baca dulu ya. Biar nggak salah. Survei survei nih ada WA dari BPS. Siti Hayina Wijaya SEMSI yang terhormat, beberapa waktu lalu kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam survei penilaian budaya organisasi BPS tahun 2020. Kami lihat Anda belum mengisi survei tersebut dan kami ingin mengingatkan Anda untuk berpartisipasi dengan klik pada alamat di bawah. Tahu nggak apa yang terjadi pada saat Ibu mengklik yang ditulis di email ini? Nggak ada apa-apanya. Ternyata bukan Ibu aja. Di grup STIS banyak yang yang nggak bisa. Sehingga pertanyaan Ibu muncul. Ini BPS kan mau ngadain survei by komputer ya. Ini kan paperless kan. Tapi ternyata perangkatnya masih kurang mendukung. Jadi sampai sekarang Ibu belum bisa ngisi. Ibu setiap ngeklik ini, nih coba Ibu klik ya linknya. Ibu klik linknya. Yang muncul. Jadi klik kan langsung ada pertanyaan, langsung kita isi. Tret. Ya klik. Yang muncul, reload. Unable to open the web page. Nah, itu nggak bohong itu tulisannya. Nah, gimana coba? Kita mau belajar survei yang murah meriah dan cepat, tapi ternyata masih belum mendukung. Nah, ini makanya masih belum bisa. Padahal Ibu udah termasuk orang yang punya HP, punya laptop, walaupun laptopnya dipinjemin kantor. Tapi ternyata yang si pendesain surveinya masih belum lengkap fasilitas untuk supaya responden bisa mengakses. Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana Indonesia masih tetap ketinggalan. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan nanti kalau saudara lulus, saudara yang masih muda-muda ini bisa membangun BPS ke depan lebih baik. Oke, mungkin itu aja, kita kasih aplaus buat orang yang dari Inggris, teman-teman dari Inggris. Oke, kelompok kedua silakan. Siapa ini? Joni Kidang, tapi nggak bisa. Siapa nih jadinya? Wakilnya siapa nih? Saya, Bu. Mas Satya? Ya. Oke. Negara mana, Mas? Negara US, Bu. Hah? Amerika Serikat. Amerika? Oh, nggak ada yang... Bu heran deh, mahasiswa kagak ada tuh yang membahas statistik di negara berkembang, semua negara maju. Jadi cakep-cakep gitu ya. Nggak apa-apa. Emang kan kita maunya yang cakep ya, masa kita maunya yang jelek ya. Oke, silakan Mas Satya. Izin share, Bu. Ya, silakan. Loh, kok yang muncul Erza bukannya Satya? Oke, mudah-mudahan Mas Joni cepat bisa pakai internet ya. Ya baik teman-teman, selamat pagi. Suaranya kok kurang bagus sih ini, coba. Halo. Halo, Ibu. Bentar, kurang lagi coba. Halo. Keras dikit bisa? Break lagi. That's oke, udah pas. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2. Kok suaranya hilang lagi ya? Halo? Halo, Ibu. Halo? Cek. Suaranya udah ada nggak, Bu?
Udah, cuman pelan, nggak apa-apa deh. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai sumber dan pengolahan data di Amerika Serikat atau United States Census Bureau. Nggak ada suaranya? Bang Satya nge-lag. Ya, udah kedengaran. Oke, di sini kami akan membahas mengenai sumber data, official statistik, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, kemudian desain kuesioner dan sumber atau referensi yang kami gunakan dalam mencari datanya. Next. Ya, ayo waktunya nih. Nggak ada suaranya nih, ayo. Bu, untuk kelompok 2 ini terdiri dari saya, kemudian Rizky Anissa, Wanda, Puput, Ruth, Ilham, Bang Joni yang sedang tidak bisa hadir, Fadli, Niken, Isna, Faiz, dan Indra yang barusan nge-lag, sorry. Oke, kemudian akan dibantu oleh teman saya, silakan. Baik, pembahasan yang pertama adalah sumber data ofisial statistik. Lanjut. Sumber data OS yang pertama adalah sensus. Di Amerika Serikat terdapat 3 macam sensus, yaitu yang pertama desennial sensus, yang juga dikenal sebagai sensus penduduk dan perumahan. Sensus ini dilakukan setiap 10 tahun, dasar hukumnya diamanatkan pada pasal 1 ayat 2 Konstitusi Amerika Serikat. Data yang dikumpulkan menentukan jumlah kursi yang dimiliki setiap negara bagian di Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Data ini juga membantu pemerintah memutuskan bagaimana mendistribusikan dana dan bantuan ke negara bagian dan komunitas lokal. Sensus penduduk dan perumahan 2020 menjadi sensus paling partisipatif sepanjang sejarah sensus di Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, semua rumah tangga memiliki pilihan untuk menjawab pencacahan secara online atau melalui telepon selain mengisi formulir secara langsung. Lanjut. Sensus yang kedua adalah sensus ekonomi yang dilakukan setiap 5 tahun untuk keperluan perencanaan sebagai laporan ekonomi utama, pengembangan ekonomi, dan keputusan bisnis. Sensus ini dilakukan pada tahun yang berakhiran 2 dan 7. Sensus yang terakhir adalah sensus pemerintah yang dilakukan setiap 5 tahun sejak tahun 1957 untuk tahun yang berakhiran 2 dan 7. Sensus ini mencakup ruang lingkup pemerintah negara bagian dan negara federal. Sensus pemerintahan digunakan sebagai patokan keuangan otoritatif, mengklasifikasikan organisasi, kekuasaan, dan kegiatan pemerintah daerah, serta mengukur hubungan fiskal negara bagian dan federal. Untuk sumber data OS yang kedua adalah survei. US melakukan lebih dari 130 survei, dan yang paling terkenal ada Household Survey atau American Community Survey, yaitu survei berkelanjutan yang memberikan informasi penting mengenai bangsa dan rakyat AS setiap tahunnya. Informasi dari survei menghasilkan data yang membantu menentukan bagaimana lebih dari 675 miliar dolar dana federal dan negara bagian didistribusikan setiap tahun. Kemudian ada business survey, adalah indikator ekonomi utama yang diproduksi untuk industri jasa tertentu, perkiraan per kuartalan dari total pendapatan operasi, dan persentase pendapatan menurut kelas pelanggan, yaitu pemerintah, bisnis, konsumen, dan individu. Survei ini juga menghasilkan perkiraan total biaya operasional dari perusahaan bebas pajak di industri yang memiliki komponen nirlaba yang besar.
Sumber data selanjutnya adalah data geospasial. Sebagai salah satu landasan survei geologi AS atau USGS, Program Geospasial Nasional, Peta Nasional atau The National Map adalah upaya kolaboratif antara USGS dan mitra federal, negara bagian, dan lokal lainnya untuk meningkatkan dan menyampaikan informasi tipografi untuk bangsa. Hal ini berguna dalam hal analisis ilmiah dan sebagai respons atau tanggap darurat. Mengingat keragaman populasi, kegiatan ekonomi, dan wilayah geografis AS, penggunaan metodologi geografis terbaru dan terbaik sangat penting bagi kemampuan Biro Sensus untuk menjadi penyedia terkemuka data statistik dan geospasial. Konsep wilayah geografis, informasi, dan data statistik harus sejalan dengan kebutuhan para peneliti dan analis yang bekerja untuk memahami distribusi dan karakteristik yang berubah dari orang, tempat, dan ekonomi. Berikut adalah contoh data geospasial yang oleh US Census Bureau. Yang pertama adalah di slide ini dapat kita lihat map of public use microdata areas in portions of Idaho, Nevada, Utah, and Wyoming. Next. Yang berikutnya adalah penggunaan data geospasial untuk mengetahui kepadatan penduduk di Amerika Serikat. Selanjutnya ada Big Data. Tujuan penggunaan Big Data oleh US Census Bureau adalah menerapkan pengumpulan data dan teknik analitik mutakhir untuk memastikan Biro Sensus AS dapat mempertahankan produk data berkualitas tinggi secara tepat waktu dan efisien di abad ke-21 dan menciptakan produk baru untuk publik dan pengguna bisnis. Fokusnya adalah menggunakan data dari luar dan dalam Biro Sensus untuk meningkatkan produk statistik saat ini, memberikan peluang baru untuk penelitian dan inovasi, serta membuat produk dan proses baru sekaligus mengurangi biaya. Next. Selanjutnya ada pengumpulan data. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang pertama ada mail atau internet responses. Keuntungan dari mail atau internet responses ini mengurangi biaya untuk pengumpulan dan penangkapan dan peningkatan ketepatan waktu. Kerugiannya yaitu pengguna internet yang masih kecil. Terus untuk metode pengumpulan data yang kedua yaitu menggunakan telepon questionnaire assistance atau TQA. Keuntungannya yaitu yang pertama tingkat respons biasanya lebih tinggi daripada pengisian sendiri. Kemudian kontrol kualitas wawancara mudah diterapkan. Yang ketiga lebih murah daripada wawancara pribadi atau tidak perlu membayar biaya perjalanan dan penginapan. Kemudian yang keempat waktu respon tercepat dibanding dengan wawancara pribadi atau pencacahan diri. Kemudian yang kelima, dapat melakukan wawancara di daerah yang sulit atau tidak dapat terjangkau. Kemudian yang keenam, lebih anonim atau rahasia daripada wawancara pribadi. Dapat juga mengajukan pertanyaan yang sensitif. Kemudian yang terakhir, lebih murah daripada wawancara pribadi, mengizinkan sampel yang lebih besar jika diperlukan. Sedangkan kerugiannya, yang pertama, tingkat tanggapan lebih rendah daripada wawancara pribadi. Kemudian yang kedua, perlunya membayar ruang kantor untuk wawancara. Kemudian yang ketiga, mungkin perlu membayar untuk panggilan telepon jarak jauh. Kemudian yang keempat, kuesioner tidak boleh terlalu panjang atau rumit. Yang kelima, pengamatan langsung tidak dapat dilakukan. Yang keenam, mungkin menjadi masalah kerahasiaan jika beberapa saluran telepon digunakan bersama. Yang ketujuh, pengambilan sampel melalui telepon tidak efisien. Dengan memanggil nomor telepon dapat mengakibatkan tidak adanya kontak, non-respons, atau unit di luar jangkauan. Kemudian yang kedelapan, potensi bias karena penyamaran saat mengambil sampel dari daftar administratif nomor telepon. Kemudian yang terakhir, pengambilan sampel RDD memiliki variabel stratifikasi geografis yang terbatas. Next. Baik, selanjutnya adalah Cati dan Capi. Keuntungan yang pertama, pengeditan selama pengumpulan dapat diotomatiskan, menghasilkan resolusi langsung dari kegagalan pengeditan dan akibatnya beban respon yang lebih sedikit karena tindak lanjut.
Kemudian yang kedua, pengumpulan, pengeditan, dan pengambilan data terintegrasi menjadikannya lebih tepat waktu atau waktu respon lebih cepat dan efisien serta lebih mudah dipantau daripada metode berbasis kertas. Kemudian data yang berpotensi lebih berkualitas. Kemudian dapat memiliki kuesioner dengan percabangan yang kompleks. Kemudian mudah untuk menghasilkan laporan manajemen, misalnya tentang tingkat respon. Kemudian mungkin lebih murah daripada pengumpulan berbasis kertas untuk survei berulang atau survei besar. Kemudian mungkin dapat menghemat biaya pengembangan dan mengadaptasi perangkat lunak yang dikembangkan untuk survei serupa. Kemudian perlindungan yang lebih baik atas kerahasiaan kuesioner yang telah diisi. Kemudian ramah lingkungan karena lebih sedikit kertas yang terbuang. Kemudian wawancara dependen dimungkinkan untuk survei berulang. Lanjut. Kemudian untuk kerugiannya, yang pertama mengembangkan aplikasi komputer bisa memakan waktu lama dan mahal. Kemudian perlu menguji aplikasi komputer secara menyeluruh. Kemudian membutuhkan ahli komputer untuk mengembangkan atau mengadaptasi aplikasi komputer. Rentan terhadap masalah teknis, pewawancara atau responden harus mengetahui cara menggunakan aplikasi komputer. Kemudian persyaratan infrastruktur, misalnya untuk melengkapi pewawancara dengan komputer atau laptop. Kemudian harus dapat mengirimkan data dengan aman dari satu komputer ke komputer lainnya, misalkan dari lapangan ke kantor pusat. Kemudian ini adalah proses pengumpulan data, Sati dan Cap. Next. Masih dari metode pengumpulan data, sampel survei yang pertama yaitu household survey. Metode pengumpulan data untuk household survey ada 5 macam, yaitu yang pertama ada CAPI, internet, surat, telepon, dan kunjungan langsung. Next. Kemudian ada Basina survey, yaitu metode pengumpulan data untuk Basina survei adalah dengan menggunakan kuesioner, formulir laporan pengeluaran, dan data administratif dari badan federal lainnya. Ya, next, ayo. Bagian ketiga, pengolahan data. Cara pengolahan data. Yang pertama, data preparation and processing for hosting units and group quarters. Tujuannya itu untuk mempersiapkan data yang sudah dikumpulkan dari berbagai model survei menjadi data yang dapat digunakan sebagai data estimasi. Next. Berikut ini adalah proses data preparation and processing for housing unit and group quarters oleh ACS. Yang pertama di sini ada data collection operation, kemudian masuk ke 2 jalur, yaitu pertama jalur data capture and file dan ada control file. Dari control file tersebut masuk ke edit input process, sedangkan yang dari data capture file akan masuk ke coding operation dan masuk ke coding files, kemudian masuk ke edit input process. Dari edit input process ini akan masuk ke proses edit input files, kemudian masuk ke edit and imputation. Nah, di sini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu terbagi menjadi record variable generation yang kemudian akan masuk ke edit data files, ataupun bisa langsung dari edit imputation ke edit data files dan menghasilkan data product development. Selanjutnya cara pengolahan data yang kedua yaitu weighting and estimation. US Census Bureau akan menerbitkan hingga 3 set perkiraan untuk suatu wilayah geografis tergantung pada total populasinya. Yang pertama untuk semua entitas statistik, hukum, dan administratif termasuk jalur sensus, grup blok, dan tempat-tempat kecil yang digabungkan seperti kota besar dan kota kecil. US Census Bureau menerbitkan perkiraan 5 tahun berdasarkan data yang dikumpulkan selama 60 bulan dari 5 tahun kalender terakhir. Yang kedua, untuk entitas geografis dengan populasi setidaknya 20.000. US Census Bureau akan menerbitkan perkiraan 3 tahun berdasarkan data yang dikumpulkan selama 36 bulan dari 3 tahun kalender terakhir. Yang ketiga, untuk entitas geografis dengan populasi setidaknya 65.000, US Census Bureau akan menerbitkan perkiraan 1 tahun berdasarkan data yang dikumpulkan selama 12 bulan pada tahun kalender terbaru. Selanjutnya,
Cara pengolahan data yang ketiga ada variance estimation atau estimasi variance yang bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan pengambilan sampel, yaitu ketidakpastian yang terkait dengan perkiraan yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dari sampel populasi, bukan dari populasi penuh. Estimasi variance langsung dihitung menggunakan metode replikasi yang mengulangi prosedur estimasi secara independen beberapa kali. Varians dari sampel lengkap kemudian diestimasi dengan menggunakan variabilitas di seluruh estimasi ulangan yang dihasilkan. Selanjutnya, yang keempat ada preparation and review of data products. Langkah pertama dalam persiapan produk data adalah menentukan topik dan karakteristik yang akan dicakupnya. Setelah karakteristik awal ditentukan, mereka harus ditinjau oleh Biro Disclosure Review Board atau DRB untuk memastikan bahwa tanggapan individu akan dirahasiakan. Kemudian yang kelima ada data dissemination. Setelah data diproses, maka Badan Sensus US akan merencanakan jadwal rilisnya dan proses penyebaran perkiraan ACS atau American Community Survey yang dapat diakses melalui website resminya, yaitu yang ini dan atau yang www.census.gov/ICS. Kemudian yang keenam, improving data quality by reducing non-sampling error. Menurut Grove tahun 1989 mengidentifikasi 4 sumber utama kesalahan non-sampling. Yang pertama adalah coverage error, yaitu kegagalan dalam memberikan kesempatan pada beberapa unit menjadi sampel. Yang kedua, non-respond error, kegagalan mengumpulkan data dari semua unit dalam sampel. Yang ketiga, measurement error, ketidakakuratan tanggapan pada instrumen survei dapat diakibatkan oleh pewawancara yang terlalu mengarahkan responden, ketidakmampuan responden untuk menjawab, atau kata-kata yang salah pada pertanyaan surveinya. Dan yang terakhir, processing error, kesalahan setelah data dikumpulkan. Kemudian yang ketujuh, research and evaluation, yaitu program RNI mencakup subset proyek tertentu yang dikenal sebagai pengujian panel metode ACS. Panel metode ini diidentifikasi, diprioritaskan, dan disetujui melalui proses RNI yang sama. Tetap tes panel metode ACS ditujukan untuk meningkatkan kualitas data ACS secara keseluruhan, mencapai efisiensi survei, dan mengembangkan serta meningkatkan konten kuesioner ACS dan materi pengumpulan data terkait. Selanjutnya untuk bagian keempat ini ada desain kuesioner. Next. Nah, jadi dalam desain kuesioner ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kuesioner harus dirancang untuk memperkecil kemungkinan kesalahan respons. Kemudian kuesioner yang dirancang dengan baik adalah kuesioner yang mengumpulkan data secara efisien dengan kesalahan minimum dan pada saat yang sama mudah dijawab dan dikelola, tanpa menimbulkan beban yang tidak perlu bagi responden dan badan statistik. Kemudian yang terakhir, keseimbangan yang baik antara tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai melalui proses desain kuesioner yang berulang, yang meliputi berbagai konsultasi, tinjauan, pengujian, dan juga revisi. Next. Nah, di sini ada contoh desain kuesioner oleh United States pada Census Bureau pada tahun 2020. Jadi bentuknya seperti ini, desainnya. Next. Nah, ini untuk page 2 dan page 3-nya. Jadi desainnya itu seperti ini. Next. Ya, ayo. Nah, jadi selanjutnya ini ada sumber dari tulisan pada presentasi kali ini. Jadi ada beberapa sumber yang kami ambil untuk tulisan pada presentasi kali ini. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sumber dan pengolahan data di Amerika Serikat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada juga di kelas lainnya yang bahas Amerika dan juga sebelumnya ada yang bahas Amerika. Mungkin mengapa di sana lebih canggih dalam melaksanakan sensus ya, sensus ekonomi 5 tahun sekali ya, dan sensus penduduknya juga ya, karena di Amerika itu mereka
punya kepentingan, bukan kepentingan sih ya, kan setiap 2 tahun sekali itu kan pemilihan presiden. Jadi gunanya sensus penduduk itu bermanfaat untuk melihat ya sejauh mana sih saya bisa dapat suara di daerah tersebut. Nah, itu sangat berguna. Jadi benar-benar bisa dipakai oleh para politikus yang akan berpartisipasi menjadi presiden. Dia tuh perlu sekali data-data masalah penduduk. Kalau di Indonesia itu kan kayaknya para politikus, nggak usah presiden lah, anggota legislatif masih kurang memanfaatkan data. Jadi masih melihat belum perlu data penduduk, masih belum perlu. Kalau di Amerika itu sangat penting, makanya sensusnya sangat bagus. Dan di samping itu untuk mengembangkan potensi ekonomi, mereka mengupdate terus sensus ekonomi. Ya, di Indonesia ini masih agak kurang ya, apalagi sensus ekonomi pada saat pelaksanaan dan publikasinya itu cukup lama. Seharusnya enggak, kalau memang udah rapi nggak boleh lama. Ini biasanya sering melakukan imputasi karena masih banyak orang-orang, para pelaku bisnis yang masih belum berkenan memberikan informasinya. Itu ya kelebihan Amerika. Kedua, di Amerika itu kan Biro Sensusnya benar-benar melaksanakan sensus, sedangkan untuk data sektoral itu didukung oleh instansi atau lembaga. Jadi misalnya Kementerian Pendidikan kalau di Indonesia. Nah, dia itu membantu BPS untuk menghasilkan data di bidang kependidikan yang tentunya mengikuti UNFPOS. Itu sangat bedanya di Amerika sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita enggak. Kita data kependidikan yang dihasilkan BPS dengan yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan berbeda tujuannya, ya. Jadi pendekatannya berbeda, konsepnya berbeda, sehingga dalam menganalisis harus hati-hati. Ini kita pakai data mana nih? Data yang dari Kementerian Pendidikan atau dari BPS? Ya, seperti itu ya problemnya di Indonesia. Tapi ya Ibu percayalah, ke depan kalau mau maju harus pelan-pelan ditingkatkan ya. Itu mungkin ini negara maju semua ini yang dibahas oleh anak-anak nih. Kita kasih aplaus dulu deh buat kelompok 2. Oke, kelompok berikutnya ini Mas siapa nih? Mas Tia. Silakan. Yo. Dipinggirin dulu wajah-wajahnya nih. Di Australia, nah negara maju semua iki. Jadi nggak ada yang nggak bagus ini. Nggak harus apa-apa lah. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan bahas sumber dan pengolahan data di Australia. Nah, berikut anggota kelompok kami ada Nasif Satria Ramadan, Aditya Rahma Saputra, Ibrahimuddin, saya sendiri Gede nama Setia Pradipta, 5 ada Maria Retno Febriana, 6 Amia Cahyani, Yunisrina Nasli, Nuratika, Widesika, Anggit Jati Apsari, dan Kalimatus Sadio. Bahasan kami adalah yang pertama sumber data, 2 metode pengumpulan data, 3 cara pengolahan data, 4 desain kuesioner, dan yang kelima data dan data geospasial dan big data. Yang pertama adalah sumber data. Sumber data ya bagi atas 2, yaitu sumber data dari ABS, yaitu Australia Bureau of Statistics, dan non-ABS. Sumber-sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primernya adalah sensus dan survei yang dilakukan oleh ABS. Yang kedua, data sekundernya data yang diambil dari berbagai sumber, termasuk makalah penelitian, laporan tahunan, laporan pemerintah, dan informasi yang tersedia untuk umum di situs web terkemuka. Ini sumber datanya ada sensus, yaitu keseluruhan populasi, dan survei sebagian kumpulan data dari sebagian populasi untuk menentukan keadaan populasi. Nah, yang pertama sensus. Di negara Australia, sensus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali oleh Badan Statistik Australia yang bernama Australian Bureau of Statistics, atau singkatnya ABS.
Sensus tersebut disebut dengan nama The Census of Population and Housing, yang menghitung jumlah penduduk dan tempat tinggal di negara Australia. Hal yang ditanyakan dalam sensus ini diantaranya umur, negara tempat kelahiran, agama, bahasa yang digunakan, pekerjaan, dan pendidikan. Sensus selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2021. Ada survei. Kegiatan survei di Australia dilaksanakan di bawah wewenang Undang-Undang Sensus dan Statistik tahun 1905. Kegiatan survei ini meliputi survei bisnis dan rumah tangga. Yang kedua ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang ada personal interview dan metode komputernya itu computer assisted personal interview atau CAPI. Ada self enumeration yang menggunakan komputer disebut computer assisted self interview atau CASI. Yang ketiga ada manual telepon interview dengan menggunakan komputer assisted telephone interviewing atau CATI. Yang pertama personal interview face to face. Nah, personal interview face to face ini adalah data dengan mendatangi calon responden secara langsung, mengajukan pertanyaan dan mencatat tanggapannya. Keuntungannya, tingkat respon yang tinggi, membangun hubungan baik dengan responden. Namun kelemahannya, biayanya yang mahal, membutuhkan banyak petugas atau sumber daya manusia, memakan banyak waktu, dan membutuhkan banyak pelatihan untuk para petugas survei. 3. Data mungkin dapat menjadi bias yang disebabkan oleh penampilan dan sikap wawancara, serta cara mereka menyusun ulang pertanyaan dan penjelasan. Selanjutnya dijelaskan oleh Selanjutnya, personal interview, yaitu computer assisted personal interview, dengan menggunakan komputer dan mengkodekan data ke dalam komputer sebagaimana telah disediakan. Keuntungan, meningkatkan kualitas data karena terdapat beberapa pemeriksaan edit saat wawancara. Yang kedua, ketepatan waktu survei meningkat. Namun ada kelemahannya, yaitu yang pertama, peningkatan biaya dalam pengaturan pemeliharaan peralatan komputer dan pelatihan pewawancara dalam menggunakan CAPI. Yang kedua, waktu wawancara meningkat karena tanggapan dikodekan dan diedit di saat wawancara. Next. Yang selanjutnya, self-enumeration method. Survei dalam bentuk kuesioner diberikan kepada responden dan responden mengisinya secara mandiri. Yang pertama ada post atau mail survei. Kuesioner diberikan kepada responden melalui pos atau surat. Kemudian responden mengirim kembali kuesioner yang sudah diisi tersebut. Keuntungannya, yang pertama responden dapat mengisi kuesioner di waktu luang dan tidak langsung sekaligus. Yang kedua, biaya lebih rendah dibandingkan dengan personal interview. Yang ketiga, memungkinkan akses ke responden yang sulit dihubungi atau orang-orang yang hanya memberi kontak pos sebagai alamat atau sering berada jauh dari rumah. Next. Namun ada kelemahannya, yaitu yang pertama, memiliki tingkat respons yang lebih rendah, sebagian karena kesulitan dalam mempertahankan alamat yang akurat dan detail kontak. Yang kedua, kompleksitas kuesioner juga dibatasi untuk menghindari kebingungan atau kesalahan. Dan yang ketiga, metode ini tidak sesuai untuk calon responden dengan kemampuan terbatas membaca atau menulis bahasa Inggris kecuali jika kuesioner disediakan dalam bahasa yang sesuai. Next. Selanjutnya, Dropbox, Mailbag, and Drop-off Pickup. Kedua metode ini memberikan tingkat respons yang lebih tinggi daripada survei pos. Kuesioner disampaikan kepada responden oleh pewawancara yang menjelaskan tujuan survei dan cara mengisi kuesioner. Kuesioner diserahkan kepada responden untuk diisi dan beberapa hari kemudian dikirimkan kembali oleh responden atau diambil oleh pewawancara. Kekurangan dari metode ini yaitu yang pertama lebih mahal daripada survei pos, yang kedua responden harus ada saat pewawancara berkunjung. Kemudian ada electronic form atau CASI. Kuesioner versi elektronik yang dapat dikirimkan ke komputer responden melalui email atau diakses dari World Wide Web.
Keuntungannya, yang pertama, data yang dimasukkan ke formulir dapat diedit saat dimasukkan, sehingga meningkatkan kualitas data. Yang kedua, penggunaan retur elektronik juga menghasilkan respon yang lebih cepat dibandingkan metode self-enumeration lainnya. Yang ketiga, pertanyaan juga dapat diurutkan, sehingga hanya pertanyaan yang relevan dengan responden yang terlihat. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, peningkatan biaya untuk pengembangan formulir. Yang kedua, pemeliharaan sistem dan keamanan terkait. Yang ketiga, kurangnya standar desain yang mapan. Yang keempat, teknik ini mengharuskan responden memiliki perangkat lunak komputer yang kompatibel dan staf tipe helpdesk dapat diperlukan untuk mendukung penggunaan formulir. Yang kelima, formulir elektronik pada disk atau CD terkadang juga digunakan dalam survei pengiriman atau pengiriman alih-alih formulir kertas. Kemudian metode selanjutnya adalah telepon interview, yaitu wawancara telepon yang melibatkan calon responden yang ditelepon dan mengajukan pertanyaan survei melalui telepon. Keuntungannya, mengurangi biaya dibandingkan dengan personal interview karena lebih sedikit pewawancara yang dibutuhkan dan tidak ada biaya perjalanan yang terlibat. Kemudian menghasilkan hasil yang lebih tepat waktu dan panggilan balik untuk orang yang tidak menjawab dan tindak lanjut untuk informasi tambahan relatif cepat dan mudah. Sedangkan kerugiannya, yang pertama sangat terbatas dalam jumlah dan kompleksitas pertanyaan yang dapat ditanyakan. Yang kedua, non-respons bisa menjadi tinggi. Yang ketiga, sebuah bias juga muncul karena orang-orang yang tidak memiliki telepon. Yang keempat, sulit untuk menghasilkan kerangka sampling yang andal karena nomor yang tidak terdaftar dan perubahan alamat. Yang kelima, ada juga masalah dalam meyakinkan responden tentang otoritas di balik survei dan kerahasiaan hasil. Yang berikutnya, Computer Assisted Telephone Interview atau CATI, yaitu melibatkan tanggapan yang dimasukkan langsung ke komputer oleh pewawancara telepon. Ada beberapa keuntungan. Yang pertama, beberapa pengeditan harus segera dilakukan yang meningkatkan kualitas data dan mengurangi waktu pemrosesan. Yang kedua, penjadwalan panggilan berlangsung. Responden dapat dihubungi pada waktu yang tepat atau saat data tersedia. Selain itu, jika telepon aktif, sistem akan menjadwal ulang panggilan dan pertanyaan harus diurutkan sehingga hanya pertanyaan relevan yang terlihat oleh pewawancara, sehingga mengurangi kesalahan pewawancara. Yang ketiga, pemantauan staf wawancara sehingga konsistensi kinerja lebih tinggi. Berikutnya, ada juga kerugiannya. Yang pertama, CATI mahal untuk diterapkan. Yang kedua, dipelihara dengan pelatihan ekstensif yang diperlukan agar pewawancara juga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, waktu wawancara juga bertambah karena pengeditan dilakukan saat wawancara dilakukan, dan ini dapat menyebabkan peningkatan non-respons. Berikutnya, yaitu bagian ketiga, yaitu cara pengolahan data. Pengolahan data statistik di Australia meliputi kontrol pengiriman dan pengumpulan, pengambilan data dan pengkodean, serta pengeditan. Kontrol pengiriman dan pengumpulan. Kontrol pengiriman dan pengumpulan atau Dispatch and Collection Control atau singkatannya DACC dapat digunakan untuk mengatur distribusi dan penerimaan formulir survei. Ini juga dapat digunakan untuk menggunakan fungsi mark-in, menerapkan tindakan pengingat, dan yang terpenting adalah menghasilkan laporan informasi manajemen tentang kemajuan pengumpulan. Segmen DACC mencakup pengaturan dan pemeliharaan file populasi, produksi label, register kontrol koleksi hard copy atau elektronik, mark-in, kontrol pengingat, kontrol tindak lanjut intensif, dan informasi manajemen. Informasi manajemen mencakup kemajuan tingkat respons, pengembalian ke pengirim, waktu dan efek dari setiap fase seperti tindakan pengingat. Selanjutnya ada pengambilan data dan pengkodean. Yang pertama ada pengkodean. Pengkodean terdiri dari pelabelan jawaban atas pertanyaan dengan cara yang unik dan disingkat, menggunakan kode numerik untuk memfasilitasi entry dan manipulasi data. Kode harus dirumuskan menjadi sederhana dengan mudah. Keunggulan coding adalah penyimpanan data yang sederhana. Kerangka pengkodean untuk sebagian besar pertanyaan dapat dibuat sebelum wawancara utama dimulai atau formulir dikirim. Artinya,
tanggapan yang mungkin terlihat jelas dari survei serupa sebelumnya atau melalui uji coba. Memungkinkan tanggapan tersebut dan kode yang relevan untuk dicetak pada kuesioner. Kode jawaban lainnya sering ditambahkan di akhir bingkai kode dengan spasi bagi responden atau pewawancara untuk menuliskan jawabannya. Next. Kedua, pengambilan data. Pengambilan data dalam survei berbasis surat dapat menggunakan sistem entry berbasis komputer atau Computer Aided Data Entry yang disingkat CADE, yang dapat disesuaikan dengan formulir yang dimasukkan sehingga memudahkan petugas untuk memasukkan nilai responden pada titik yang sesuai. Cara lain untuk mengambil data adalah optical mark reading atau OMR, atau pembacaan tanda optik yang digunakan untuk membaca pengenal formulir dan dalam beberapa kasus untuk membaca tanggapan yang terdiri dari tanda. Optical Character Recognition atau OCR atau pengenalan karakter optik memungkinkan komputer membaca formulir tulisan tangan secara langsung. Dalam pengambilan data berbasis wawancara, dapat dilakukan wawancara telepon dengan bantuan komputer atau CATI, dan wawancara pribadi dengan bantuan komputer atau CAPI yang melibatkan pewawancara yang memasukkan data langsung ke terminal komputer daripada ke formulir. Selanjutnya ada pengeditan. Pengeditan adalah proses mengoreksi data yang salah untuk memungkinkan produksi statistik yang andal. Pengeditan data tidak terpisah dari keseluruhan siklus pemrosesan pengumpulan dan sifat serta tingkat pengeditan dan penanganan kesalahan akan ditentukan oleh tujuan pengumpulan. Pengeditan memiliki tujuan memastikan bahwa keluaran dari koleksi sama-sama konsisten. Misalnya sebuah komponen tidak boleh melebihi nilai agregat. Dua metode berbeda untuk mendapatkan nilai yang sama harus memberikan jawaban yang sama. Yang kedua, mendeteksi kesalahan besar yang dapat berdampak signifikan pada keluaran. Yang ketiga, menemukan keluaran yang tidak biasa dan penyebabnya. Ya. Selanjutnya ada pengeditan. Struktur pengeditan. Pengeditan ditentukan dengan menspesifikasikan yang pertama, tes yang akan diterapkan. Kedua, domain yang merupakan deskripsi dari kumpulan data yang harus diterapkan pengujian. Dan yang terakhir, tindak lanjut atau follow up jika tes gagal. Oke, selanjutnya masih dengan pengeditan, struktur pengeditan. Yang selanjutnya itu the test, pernyataan tentang sesuatu yang diharapkan benar untuk data yang baik. Terdiri dari item data yang dihubungkan oleh operator aritmatika atau perbandingan. Ide-ide mungkin muncul dari orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang materi pelajaran, tujuan pengumpulan, atau hubungan yang harus dipegang antara item. Contohnya, suatu item tidak boleh hilang, jumlah item ini sama dengan item itu. Lanjut. The domain. Domain didefinisikan dengan menentukan kondisi yang harus dipenuhi oleh data sebelum pengujian dapat diterapkan. Contoh, tes mungkin hanya relevan untuk bisnis tersebut di industri tertentu, dan oleh karena itu, domain akan terdiri dari semua catatan milik industri tersebut. The follow-up. Desainer edit juga harus memetikan tindakan tindak lanjut yang sesuai jika tes gagal. Beberapa pengeditan akan menjadi kegagalan kecil yang hanya membutuhkan perhatian manusia, tapi tidak perlu diubah. Hasil edit lainnya mengidentifikasi kegagalan besar yang memerlukan perhatian manusia dan amandemen. Jenis penanganan yang diberikan untuk kegagalan pengeditan biasanya dilakukan dengan mengklasifikasikan pengeditan ke tingkat keparahan seperti fatal, query, dan peringatan. Contohnya, jika catatan kekurangan informasi penting yang penting untuk pemrosesan lebih lanjut, kesalahan fatal harus ditampilkan. Umumnya, berbagai tingkat pengeditan dilakukan pada beberapa tahap selama pemrosesan data. Beberapa tahapan yang terlibat diantaranya, yang pertama ada clerical coding. Tahap ini mencakup mark-in formulir saat dikembalikan, semua pengkodean manual, misalnya pengkodean negara dan industri, dan konversi data manual, misalnya mil ke kilometer. Selanjutnya ada clerical editing.
Tahap ini mencakup semua pengeditan dilakukan secara manual oleh juru tulis sebelum data unit dimuat ke dalam file komputer. Lanjut. Ada input editing juga. Input editing berurusan dengan setiap responden secara independen dan mencakup semua pengeditan dalam catatan on record yang diterapkan ke catatan unit. Hal ini dilakukan sebelum agregat untuk estimasi produksi selesai. Pertimbangan penting dalam input editing adalah mengatur toleransi respons, menetapkan toleransi yang rendah akan menghasilkan kegagalan pengeditan dalam jumlah besar dan berdampak langsung pada sumber daya dan dalam pertemuan terjadwal. Idealnya, sistem input editing telah dirancang setelah mempertimbangkan dengan cermat dan menetapkan toleransi pengeditan, tingkat pemeriksaan administrasi, biaya sumber daya, yaitu terhadap manfaatnya, dan bebas responden serta implikasi waktu. Selanjutnya, Lebih cepat, ayo. Memeriksa validitas atau legalitas dari identifikasi dasar atau item klasifikasi dalam data unit. Contohnya, nomor referensi responden yang berbentuk badan hukum kode negara berada dalam jangkauan hukum seks dikodekan sebagai M atau F. Kemudian pengeditan data hilang. Memeriksa bahwa data yang seharusnya dilaporkan ternyata benar-benar dilaporkan. Sebuah jawaban untuk satu pertanyaan dapat menentukan pertanyaan lain mana yang harus dijawab dan sistem pengeditan perlu memastikan bahwa urutan pertanyaan yang benar telah dijawab. Contohnya, dalam survei ketenagakerjaan, seorang responden harus melaporkan nilai pekerjaan seorang responden yang menjawab tidak untuk pertanyaan, apakah Anda punya anak, seharusnya tidak menjawab pertanyaan apapun tentang usia, jenis kelamin, dan pendidikan anak manapun. Selanjutnya, yaitu pengeditan logis, memastikan bahwa dua atau lebih item kategori dalam sebuah rekaman tidak memiliki nilai yang kontradiktif. Contohnya yaitu seorang responden yang mengaku berusia 16 tahun dan menerima pensiun usia jelas akan gagal mengedit. Kemudian pengeditan konsistensi atau rekonsiliasi, memeriksa bahwa hubungan aritmatika yang tepat berlaku antara variabel numerik kontinu yang tunduk pada hubungan tersebut. Pengeditan konsistensi dapat melibatkan pemeriksaan total atau produk. Contohnya total, yaitu total yang dilaporkan harus sama dengan jumlah komponen yang dilaporkan. Total pengelompokan yang berada dalam item yang sama harus sama. Misalnya, estimasi Australia harus sama apakah diperoleh dengan menjumlahkan estimasi negara bagian atau estimasi industri produk. Jika satu item adalah presentase yang diketahui dari maka ini dapat diperiksa. Misalnya, pajak tanah yang dibayarkan harus sama dengan produk dari nilai kena pajak dan tarif pajak tanah. Pendapatan dari penjualan komoditas harus sama dengan produk dari harga satuan dan jumlah yang dijual. Selanjutnya, pengeditan rentang. Memeriksa bahwa perkiraan hubungan ada di antara variabel numerik yang tunduk pada hubungan tersebut. Pengeditan rentang dapat dianggap sebagai pelonggaran pengeditan konsistensi dan definisinya akan mencakup deskripsi kisaran nilai yang dapat diterima atau rentang toleransi. Contohnya adalah jika nilai perusahaan untuk jumlah karyawan meningkat lebih dari jumlah yang telah ditentukan sebelumnya, maka unit tersebut akan gagal. Perhatikan bahwa perubahan absolut dan perubahan proporsional harus dipertimbangkan karena perubahan dari 500 menjadi 580 mungkin tidak berguna sebagai perubahan dari 6 menjadi 10. Jadi, jika edit ditentukan untuk menerima rekaman jika nilai saat ini ada di dalam 20% dari nilai sebelumnya, perubahan dari 500 menjadi 580 akan diterima dan perubahan dari 6 menjadi 10 akan dipertanyakan. Dalam sebuah survei yang mengumpulkan jumlah total pinjaman untuk rumah dan jumlah total pinjaman perumahan dari masing-masing lembaga pemberi pinjaman, mungkin masuk akal untuk memeriksa bahwa item rata-rata pinjaman perumahan berada dalam kisaran yang dapat diterima. Selanjutnya adalah desain kuesioner. Lanjut. Yang pertama, syarat kuesioner. Memberikan instruksi yang jelas bagi responden, pewawancara, dan pengolah. Tentukan dengan jelas dan ringkas apa yang harus dikumpulkan dan dicatat, menjaga kerjasama dan keterlibatan responden, memungkinkan responden untuk mengisi secara akurat dan dalam waktu yang wajar, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh responden, hindari bias dalam kalimat pertanyaan, mempermudah pekerjaan responden dan atau pewawancara, tampak rapi dalam formulir, menyediakan ruang yang cukup untuk tanggapan, dapat diproses dengan mudah baik oleh orang maupun mesin, serta bentuknya sesuai untuk disimpan sebagai catatan hard copy. Selanjutnya, desain fisik yang baik.
Teks rata kiri jika memungkinkan, hindari jenis huruf yang berornamen dan dekoratif. Teks huruf besar sulit dibaca dan harus dihindari jika memungkinkan. Berikan ruang yang cukup untuk jawaban. Kotak centang adalah cara populer untuk mendapatkan tanggapan. Jika memungkinkan, letaknya harus disejarkan secara vertikal. Penggunaan garis harus sehalus mungkin dan digunakan jika perlu saja. Pertahankan jumlah tinta pada formulir minimal mungkin supaya formulir berfungsi dengan baik. Teks hitam paling mudah dibaca. Warna background kuesioner tidak boleh terlalu cerah. Warnanya harus cukup kontras dengan teks supaya mudah dibaca, serta hindari kombinasi warna seperti merah dan biru atau hijau dan oranye. Selanjutnya, pengujian kuesioner. Setelah pemahaman konsep dan definisi telah diselidiki, kuesioner kasar dapat dibuat dan diuji secara informal pada sekelompok kecil orang, mungkin kolega seseorang di tempat kerja. Pengujian tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang representatif, tetapi bertujuan untuk mengetahui kekurangan utama pada pertanyaan, misalnya kata-kata yang kurang baik. Selanjutnya, ini merupakan contoh kuesioner yang digunakan Australia dalam sensus household. Ada suaranya nih, ayo. Bagian kelima adalah data geospasial dan big data. Kerangka kerja spasial statistik yang dikembangkan oleh ABS terdiri dari 5 unsur penting untuk menggabungkan informasi geospasial dan sosioekonomi. Kerangka spasial statistik Australia menjelaskan implementasi kerangka kerja umum yang dimiliki oleh Australia. Yang pertama ada Otoritas Infrastruktur Geospasial dan Pengaturan Geocoding. Otoritas Infrastruktur Geospasial dan Pengaturan Geocoding adalah landasan kerangka kerja spasial statistik Australia adalah kerangka kerja manajemen alamat nasional atau disingkat NAMF. NAMF menyediakan pendekatan umum dan konsisten untuk menetapkan lokasi atau geokode dari alamat setiap orang, rumah tangga, atau bisnis dalam kumpulan data khusus. Yang kedua, manajemen data. Setiap catatan orang, rumah tangga, atau bisnis hendaknya memiliki kaitan dengan informasi referensi yang didasarkan atas alamat geokode. Untuk memperoleh manfaat maksimal dari geokode, informasi referensi terdiri dari alamat geokode yaitu garis lintang dan bujur, dan identifikasi kompleks yang terkait sebagaimana yang didefinisikan dalam Standar Geografi Statistik Australia. Yang ketiga yaitu batasan umum geografi. Batasan umum yang ditetapkan untuk analisis, tampilan, dan laporan informasi sosioekonomi dalam kerangka spasial statistik Australia adalah Australian Statistical Geography Standard atau disingkat ASGS. ASGS digunakan untuk memastikan bahwa informasi sosioekonomi tersedia untuk set geografi yang konsisten dan hierarkis, menyertakan rata-rata jumlah penduduk untuk setiap area, memberikan perbandingan penduduk dan aktivitas manusia, serta dirancang untuk memberikan laporan yang fleksibel. Berikutnya ada metadata. Standar metadata Australia meliputi data statistik dan pertukaran metadata atau disingkat SDMX, inisiatif dokumentasi data atau disingkat DDI, dan standar-standar metadata internasional ISO 19115. Penting bahwa data menyertakan referensi geografi yang berisi statistik dan metadata spasial yang dapat diakses, dipahami, dan berguna di seluruh statistik dan komunitas pengguna data spasial. Berikutnya ada guidance material atau bahan bimbingan.
ABS telah menempatkan sejumlah kebijakan, pedoman, dan prosedur yang saat ini ditinjau untuk membuatnya tersedia sebagai bahan referensi organisasi yang berusaha menggunakan kerangka kerja untuk menambahkan elemen lokasi ke data mereka. Baik, ini merupakan contoh data geospasial di Australia Selatan. Ya, next. Ya, agak cepet ya. Ini juga data ya geospasial industri selanjutnya. Dan ini data geospasial industri carry. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu Big Data. Jadi sebagai Lembaga Statistik Nasional Pusat Australia, ABS memberikan official statistik tentang berbagai isu sosial, demografis, ekonomi, dan lingkungan hidup untuk mendorong keputusan yang terinformasi, penelitian, dan diskusi dalam pemerintahan dan masyarakat. Undang-undang utama yang menentukan fungsi dan tanggung jawab ABS adalah The Australian Bureau of Statistics Act 1975 dan Sensus dan Statistik tahun 1905. Bisa di-skip langsung di-skip bisa. Ini kan bisa dibaca. Ya, lanjut. Strategi dari Big Data. Jadi tuh ABS mengembangkan strategi Big Data yang harus diperlukan ialah pekerja terampil yang mampu menafsirkan kebutuhan informasi, metode, alat, dan infrastruktur canggih, kemudian beragam sumber data dari pemerintahan, swasta, dan terbuka, terus akses publik yang aman dan tepat, dan kerjasama multidisiplin yang kuat antar pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas statistik. Selanjutnya, proyek utama data. Proyek utama di ABS yang dimaksudkan untuk mengkoordinasikan upaya penelitian dan pengembangan akan membangun landasan metodologis yang tepat. Hasil yang diinginkan dari proyek ini yaitu mendorong pemahaman yang lebih besar tentang konsep data, peluang, praktik, dan tantangan dalam ABS, mendorong ketelitian metodologis dalam penggunaan sumber big data, dan membangun kemampuan untuk mengeksplor, menggabungkan, mengawasi, dan menganalisis set data yang besar, rumit, dan set data yang bersifat volatile. Terus mengembangkan jaringan yang kuat untuk para ahli big data dan meningkatkan kedudukan ABS secara nasional dan internasional. Selanjutnya ada penggunaan Big Data untuk statistik Australia. Untuk kependudukan, Big Data digunakan untuk pencatatan migrasi, perubahan alamat tempat tinggal, kelahiran, dan kematian. Untuk bea cukai, Big Data digunakan untuk pencatatan bea cukai impor dan ekspor setiap bulannya. Dan untuk indeks harga konsumen, Big Data dimanfaatkan untuk meningkatkan frekuensi pengamatan harga, meningkatkan cakupan produk dan bisnis, serta memungkinkan pembaruan informasi lebih sering. Lanjut. Untuk biaya perubahan, ABS menerima dari The Australian Prudential Regulation Authority (APRA) komitmen keuangan perumahan secara harian dari pemberian pinjaman seperti bank. Ini digunakan untuk menghasilkan statistik tentang keuangan perumahan dan untuk pencatatan dana pemasukan ke rekening nasional serta untuk estimasi produk domestik. Untuk data pajak bisnis, ABS menggunakan informasi pajak penghasilan dari kantor pajak sebagai masukan ke statistik bisnis untuk memastikan sampling akurat, menilai kualitas data, dan mencetak data serta untuk memungkinkan ABS memasukkan bisnis kecil ke dalam estimasi tanpa harus membebaninya dengan survei. Lanjut. Dataset ABS. Big Data juga digunakan untuk menggabungkan data administratif yang besar dan mengintegrasikan data dengan sensus. Sejumlah besar kumpulan data dapat digunakan seiring berjalannya waktu untuk menyediakan informasi statistik dan pedoman kebijakan baru, yaitu yang pertama, kumpulan data sensus longitudinal Australia, penyediaan informasi statistik mengenai kependudukan Australia yang dilakukan melalui sensus. Yang kedua ada lingkungan data analisis longitudinal untuk menggabungkan data pajak administrasi kantor perpajakan dengan data survei bisnis yang memberikan informasi rinci tentang karakteristik dan keuangan bisnis Australia. Yang ketiga ada kumpulan data tenaga kerja terkait, menyediakan data pekerja, penghasilan pribadi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada proyek integrasi data multi-agensi yang menyatukan data sensus dengan data administrasi tentang kesehatan, pendapatan, dan pembayaran jaminan sosial, dan lain sebagainya. Oke, ini referensinya ya. Oke, bisa ditutup. Terima kasih. Nah, sama halnya dengan Amerika ya. Tadi Amerika ya yang pertama, yang kedua USA ya. Sensus ekonomi di Australia ini lebih sering ya, dan bagusnya negara-negara maju ini dalam melaksanakan
ekonomi karena saat dilaksanakannya sensus tersebut dengan publikasinya tidak terlalu jauh. Nah, ini berarti memang sudah sangat canggih di mana para respondennya memberikan informasi yang benar dan tepat sehingga cepat diproses. Nah, ini di Indonesia permasalahan dalam setiap kegiatan sensus ekonomi lag antara waktu diselenggarakan sensus tersebut dengan publikasi selalu lama ya. Karena yaitu kalau istilahnya pengeditan banyak dilakukan imputasi yang tentunya semakin banyak imputasi makin menunjukkan bahwa kualitas sensus yang kita lakukan kurang baik ya. Ini bolak-balik ya karena masih berkaitan dengan budaya dari masyarakat Indonesia sendiri ya yang masih kurang. Ini hampir sama seperti ketiga negara yang dipresentasikan oleh kalian ini negara-negara maju di mana mereka sudah mulai memanfaatkan big data, terus geospasial yang pernah Ibu ceritakan di Australia sudah cukup lama ya menggunakan Geography Information System untuk melihat perkembangan statistik yang ada di Australia yang Ibu udah pernah cerita tahun 94 sudah dipakai itu sebenarnya jadi sudah lama sekali ya. Ya itulah perbedaan antara negara berkembang dengan negara maju di mana kita masih harus banyak belajar supaya lebih baik ke depan. Ini dari 4 kelas tidak ada satupun yang mempresentasikan negara berkembang. Jadi Ibu agak susah juga karena semua bagus-bagus. Oke, Ibu rasa itu aja materi yang bisa kita share bersama untuk menambah wawasan kita. Nah, karena minggu depan kita nggak masuk dan kita nggak ketemu lagi, baru minggu depannya lagi. Jadi bagi yang melaksanakan puasa Ramadan dan yang tentunya akan merayakan Idul Fitri ya, Ibu ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita benar-benar fitrah ya, kembali menjadi bersih. Itu aja. Selamat siang semuanya, selamat berlibur, selamat menikmati lontongnya nanti ya, dan lontong dan opor ya. Itu saja mungkin Ibu akhiri dulu pertemuan kita siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mohon maaf lahir batin Bu. Terima kasih Bu. Mohon maaf lahir batin Bu. Ya Bu. Sama. Kalau bisa ngubungin Pak Joni, dia suruh ngubungin Ibu lagi ya. Barusan dia nggak kontak-kontak ke Ibu ya. Oke, makasih Ibu izin ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, Lendra. I want you